Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua di antara nikmat yang sangat banyak sekali. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita yakni ke tempat yang mulia untuk tujuan li talibil ilmi. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita telusuri, setiap langkah akan menjadikan sebuah kafarah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik itu dosa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu maupun dosa-dosa yang kita lakukan pada detik ini dan pada jam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni di antara dosa-dosa yang kita lakukan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk kajian kitab yang akan ana bahas yaitu kitab Makarimul Akhlaq ya, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini berkenaan dengan akhlak ya. Pembahasan tentang akhlakul karimah merupakan pembahasan yang sangatlah penting. Muara dari seluruh ajaran Islam adalah akhlakul karimah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, kedudukan akhlak sangatlah tinggi dalam ajaran Islam. Dan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan di antara akhlak-akhlak manusia, supaya mereka memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, yang senantiasa Allah ridhai dan senantiasa Allah cintai. Maka dari itu, ikhwatan fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita dapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia merupakan sosok yang paling bagus akhlaknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, kata Allah, wahai Muhammad,
yaitu memiliki akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memuji terhadap akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang inspirator. Artinya apa? Artinya bisa memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Dan di antara inspirasi yang dapat kita lihat adalah dengan teladan-teladan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak sekali contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menjadikan sebuah patokan untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan maksud supaya kita menjadi di antara pribadi yang lebih baik dan memiliki akhlak yang mulia. Ikhwatan fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang baik. yakni bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, kemudian dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang yang memiliki teladan yang baik, memiliki akhlak yang baik, yang perlu menjadikan sebuah contoh buat kita semua. Dan Rasulullah SAW memiliki keistimewaan dan berbagai rahmat untuk menuntun umat ini menuju jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita gambarkan yakni dalam kisah-kisah berikut ini. Di antaranya adalah yang pertama sebuah kisah kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ada sebuah kisah. Pada suatu hari di sebuah pasar terdapat seorang pengemis, yang mana pengemis tersebut dalam keadaan tua renta, kemudian dia buta. Dan dia bukan dari Islam, dia bukan seorang Muslim, dia adalah seorang Yahudi. Dia selalu berteriak-teriak di pasar tersebut di depan semua orang, yang mana dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya jangan mengikuti Muhammad. Muhammad itu adalah penyihir. Muhammad itu adalah seorang yang sudah gila. Dia mengatakan seperti itu di depan semua orang. Lalu kemudian pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pengemis tersebut, dan dia datang kepada pengemis itu membawakan sebuah makanan. Dia datang membawakan sebuah makanan dan minuman. Tidak hanya itu saja, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapi pengemis tersebut. Yani selain Rasulullah membawakan makanan yang beliau bawa, kemudian Rasulullah juga menyuapi makanan yang dia bawa kepada pengemis tersebut, tanpa memberitahukan kepada dia bahwasanya dia adalah orang yang selama ini dia hina. Dia adalah orang yang selama ini dia jelekan. Dia adalah orang yang selama ini dia rendahkan. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa terus-menerus mengamalkan amalan tersebut, yakni senantiasa membawakan makanan kepada pengemis tersebut. Dan Rasulullah SAW melakukan semua itu sampai beliau meninggal dunia. Lalu pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia, ada seorang sahabat
yang menggantikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk membawakan makanan kemudian menyuapi pengemis tersebut. Maka sahabat ini merupakan sahabat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Seketika sang pengemis merasakan makanan yang dia suapi, maka dia merasakan ada perasaan yang aneh. yakni pengemis tersebut merasakan ada sesuatu yang berbeda, yang mana ketika disuapi oleh Rasulullah, maka dia merasakan adanya kelembutan, adanya kasih sayang, berbeda dengan suapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu pengemis tersebut bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Man anta?" Siapa kamu? Ya. Jadi pengemis tersebut bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa kamu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku adalah salah seorang sahabat, yakni orang yang setiap hari menyuapi kamu. Orang yang selalu menyuapi kamu dan memberimu makanan itu telah wafat." Yakni yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dan aku bukanlah orang yang biasa datang membawa makanan tersebut, dan aku tidak bisa selemah lembut yakni seperti orang itu," yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu an melanjutkan ucapannya, "Aku hanya ingin melanjutkan di antara amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun di antara amalan-amalan yang telah dilakukan setelah kepergiannya." yakni yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan seperti itu, dan Abu Bakar belum mengatakan bahwasanya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengemis tersebut. Lalu kemudian pengemis tersebut diam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, "Ya fulan, lalu siapakah orang yang selama ini memberiku makanan dan menyuapi aku?" kata pengemis. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Ketahuilah wahai fulan, bahwasanya orang yang setiap hari kau hinakan, orang yang setiap hari kau rendahkan, orang yang setiap hari kau jelek-jelekan di depan semua orang, yakni di depan pasar, maka dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." yakni Abu Bakar memberitahukan kepada pengemis tersebut bahwasanya orang yang selama ini direndahkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu apa yang terjadi wahai jemaah? Pengemis buta tersebut merasakan kaget, yakni tertegun. Dia merasakan keanehan yang sangat luar biasa. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, yakni dari mulut pengemis tersebut, selain terlihat di bibirnya itu ada rasa gemetar, tanpa dia berkata satu kata pun. Dan pada saat itu air mata pengemis tersebut mulailah perlahan-perlahan keluar, sehingga membasahi di antara kedua pipinya yang mulai keriput. Dan dia sadar bahwasanya betapa mulianya orang yang selama ini ia hinakan, justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas dia pada saat itu merasakan lebih hina dari apapun yang ada di dunia. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengemis tersebut berkata, "Selama ini aku telah menghina, selama ini aku telah memfitnah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ada di sampingku dan menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia bahkan dengan sabar dan kasih sayangnya melembutkan setiap makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku." Dan begitu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ucapan yang diucapkan oleh sang pengemis sambil dia menangis. Maka seketika itu pula dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segera bersaksi di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia masuk ke dalam Islam. yakni dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan dua kalimat syahadat,
Dan dalam kisah ini kita bisa mengambil di antara beberapa faidah yang sangat penting. Di antaranya adalah selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang yang menghinakan kita, yang menyakiti diri kita, dan kelak kebaikan yang kita tanam maka insya Allah akan kita dapatkan, akan kembali kepada kita, meskipun ini merupakan perkara yang sulit buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan atau membinasakan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebaikan karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai di antara orang-orang yang baik. Maka dalam ayat ini terdapat sebuah faidah, di antaranya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik meskipun terhadap orang yang selalu menyakiti kita, terhadap orang yang selalu menghina terhadap diri kita, maka kita berikan kebaikan buat orang tersebut. Maka insya Allah kebaikan yang kita tanam itu tidak akan sia-sia. Kebaikan yang kita tanam insya Allah akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara keteladanan yang kedua, yakni keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketulusan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang hamba sahaya, yakni seorang budak, yang mana ketika ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah meninggal dunia, maka beliau mewariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah seorang budak yang bernama Ummu Haiman. Dia merupakan seorang budak yang paling beruntung yang menjadi warisan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri pertamanya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau memerdekakan Ummu Aiman, dan dialah orang yang telah melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya sendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim piatu, yang mana pada saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 4 tahun. Maka beliau menjadi anak yatim karena ditinggalkan oleh ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian ditinggalkan oleh ibundanya yaitu yang bernama Aminah binti Wahab. Seketika itu pula maka hamba sahaya inilah yang merawat dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dikala usianya masih belia yaitu sekitar 4 tahun, lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada budak tersebut, yakni Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman menikah dan melahirkan seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid, yang mana anak ini menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini terdapat ketulusan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memerdekakan seorang budak yang bernama Ummu Aiman, kemudian mempermudah urusannya, dan ini merupakan sebuah contoh yang patut kita jadikan teladan buat kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakni dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari satu kesusahan, yakni dari orang-orang mukmin, maka Allah akan melapangkan dia dari kesusahan segala kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi di yaumil qiyamah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mudahkan
segala urusan, yakni orang-orang yang merasa kesulitan, maka Allah akan mempermudah bagi dia segala urusan yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, yakni di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut dia menolong muslim yang lainnya, artinya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengambil di antara beberapa faedah, yakni yang pertama adalah senantiasa kita harus menolong di antara orang-orang yang merasa kesulitan, yakni orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya, yakni dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menutupi di antara aib-aib seorang muslim. Jangan sampai kita umbar-umbar, jangan sampai kita bukakan aib dia, terutama di khalayak umum, yakni di depan masyarakat umum. Ini merupakan di antara perbuatan yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keteladanan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadilan dalam berikan ghanimah, yakni harta rampasan perang. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yakni dalam sebuah kisah. Pada suatu hari terjadi sebuah peperangan yang dinamakan dengan peperangan Hunain, yang mana peperangan ini merupakan peperangan yang sangat dahsyat, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat senjata, yakni melawan suku Hawazin dari Quraisy dan yang dipimpin oleh Al-Alabak. Dan pada saat itu, pada saat peperangan berlangsung, maka Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan banyak sekali ghanimah atau harta rampasan perang. Lalu kemudian sebagaimana biasanya Rasulullah SAW senantiasa membagikan di antara harta ghanimah tersebut, dan Rasulullah SAW mendapatkan 1/5 dari harta tersebut untuk dibagikan kepada anggota keluarganya. Lalu kemudian dari salah satu penerima, yakni yang menerima di antara harta tersebut dari pihak keluarganya, ada salah seorang sahabat yang bernama Abbas, dan dia merupakan seorang penyair. Dan dia merasakan tidak puas dengan apa yang dia terima, yakni apa yang dia dapatkan dari harta ghanimah tersebut yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan membuat sebuah syair, yang mana syair ini membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi di antara syair Abbas ini, yakni dengan tersenyum, lalu beliau mengatakan, "Bawa orang itu dari sini dan potonglah lidahnya." Lalu ketika itu pada saat berkumpul, kebetulan ada Umar bin Khattab, yang mana kita kenal Umar bin Khattab ini merupakan seorang sahabat yang sangat keras, yang sangat tegas. Dia mendengar perintah Rasulullah SAW dan dia merasa sangat marah terhadap Abbas karena telah menyindir ataupun telah membuat sebuah syair yang membuat hati Rasulullah SAW sakit. Lalu kemudian Umar tersebut dia mendekati kepada Abbas dan hampir-hampir saja beliau memotong lidahnya Abbas. Kemudian seketika itu tiba-tiba Ali radhiyallahu an menyeret Abbas dan membawanya ke sebuah lapangan, yang mana lapangan ini menjadi sebuah tempat untuk harta rampasan perang, yakni sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya harta rampasan perang, mungkin berupa kambing ataupun berupa kuda dan lain sebagainya. Banyak di antara binatang ternak yang terdapat di sana. Lalu kemudian Ali mengatakan kepada Abbas, "Itukah yang kamu inginkan? Ambillah sebanyak yang kamu mau." Ali mengatakan kepada Abbas, yakni ambillah sebanyak yang kamu mau. Maka pada saat itu, ikhwata fiddin azanillahu wa iyyakum, lantas Abbas menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mengambil harta tersebut sedikit pun," kata Abbas sambil merasakan malu.
Dan sejak saat itu pula dia tersadar dan tidak pernah menjelekkan Rasulullah SAW lewat syairnya. Bahkan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yang terjadi adalah dia membuat syair yang mana syair-syairnya justru memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diganti, dirubah semuanya. Asalnya menjelekkan Nabi, asalnya menghinakan Nabi sehingga membuat sakit hati Rasulullah, kemudian dirubah menjadi syair-syair yang memuji terhadap akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak jadi dipotong lidahnya. Ya. Maka dari kisah ini kita bisa melihat ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menyadarkan hati Abbas radhiyallahu an. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menjelaskan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam Quran surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana siyamahum fi wujuhim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat, adalah keras terhadap orang-orang kafir dan mereka lemah lembut, artinya memiliki rasa kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku, kamu melihat mereka semua sujud, mereka mencari terhadap keutamaan, yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada wajah mereka terhadap di antara tanda-tanda bekas-bekas sujud. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat yang tegas tapi bukan memiliki sifat yang keras. Akan tetapi dengan ketegasannya ini tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memiliki akhlak yang sangat baik sehingga membuat di antara para sahabat yang lain merasakan iri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat yang terakhir yakni keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengasihi dan memberi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat yang dermawan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah kisah. Pada suatu hari di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang cukup parah, beliau bertanya kepada Aisyah, istrinya, tentang uang yang ia titipkan, yakni sebelum beliau merasakan sakit. Dan beliau lupa bahwasanya ia pernah menitipkan uang dan teringat saat beliau sedang sakit. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, di manakah uang yang pernah kutitipkan kepadamu, yakni sebelum aku sakit?" Maka Rasulullah SAW berkata kembali, "Tolong bagikan uang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika di rumahku masih ada timbunan dari hartaku, yakni harta yang didapatkan dari rampasan perang." Maka pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah mengambil di antara beberapa uang yang Rasulullah titipkan kepada dia. Lalu Aisyah memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, di antaranya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang di antara orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Disedekahkan kepada yatim piatu dan juga orang-orang yang du'afa. Rasulullah SAW beliau senantiasa bersedekah dan memudahkan segala urusan umatnya. Bahkan dikala ia sedang sakit pun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi dan juga mengasihi dari harta yang dia miliki. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani di antara akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menjelaskan di antara seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan berlipat-lipat kebaikan yang Allah berikan kepada dia.
Yani mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti dia memiliki sebutir benih, dan satu butir benih tersebut menumbuhkan di antara 7 bulir, yang mana 7 bulir tersebut terdapat 100 biji, dan di antara 100 biji tersebut terdapat beberapa kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan terhadap siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Maka mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan sebuah inspirasi buat kita, menjadikan sebuah motivasi buat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berinteraksi ataupun dengan siapapun kita bertemu, maka perbanyaklah kita untuk berbuat kebaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setiap amalan kebaikan yang kita lakukan menjadikan sebuah pahala bagi kita semua. Yakni dengan syarat adalah kita ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin dikatakan seorang yang dermawan, tapi semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan menjadikan sebuah manfaat buat kita dan menjadikan sebuah ilmu buat kita untuk senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.